Albert tak meneruskan ucapannya. Dia mendengar suara mobil yang di depan rumahnya. Adele menyimpan cemilannya di meja. Dia berjalan keluar dan dilihatnya sebuah truk berwarna kuning tengah parkir di hadapan rumah mengeluarkan barang dari dalamnya. "Kakanda habis pesen barang kah?" tanya Adele. "Enggak," jawab Albert menggelengkan kepalanya. "Lah itu truk ngeluarin barang pesanan siapa? Kok ada stroller segala?" heran Adele. Albert ikut keluar melihatnya. Betapa terkejutnya Albert melihat semua peralatan bayi yang begitu banyaknya. Indah, Cindy dan juga Satria mendengar suara truk yang begitu nyaring. Mereka keluar dari mansion langsung melongo dibuatnya. "Loh Al, kamu belanja pakaian bayi kok banyak banget?" tanya Indah. "Bukan Al Mom, justru Al sama Adele juga bingung kok ada yang ngirimin peralatan bayi sebanyak ini buat apa. Lahiran Adele juga masih lama," jawab Albert bingung. Seorang pria menghampiri Albert untuk meminta tanda tangannya. "Atas nama Tuan Albert Satya Wiguna?" tanyanya. "Iya betul," jawab Albert. "Tolong tanda tangan di bawah sini," ucap pria tersebut menyodorkan buku kwitansi pada Albert. "Tunggu dulu, tapi saya kan gak pesen barang sebanyak ini," heran Albert. "Sebentar, saya coba tanyakan pada teman saya yang ada di toko," ucapnya. Pria tersebut mengambil teleponnya kemudian menghubungi temannya di seberang. Ia menanyakan siapa yang sudah memesan barang yang kini sudah diantar ke alamat tujuan. "Orang yang sudah memesan dan meminta kami mengantarkan semua barang ini adalah Tuan Rasya dan juga Tuan Edgar," ucap pria tersebut. Adele membulatkan matanya sempurna. Dia terkejut ternyata dua biang kerok yang sudah memesan barang sampai satu truk untuk calon anaknya. Albert menandatangani kwitansi sebagai bukti serah terima barang. Setelah semuanya beres dan barang sudah dikeluarkan, mobil truk pun keluar dari mansion. "Bener-bener dua biang kerok gabutnya. Buat apa coba baju bayi sebanyak ini? Ini kayaknya satu toko diborong semua sama mereka," protes Adele. "Ya gak apa-apa juga kali, nanti lu gak usah beli baju buat anak lu Del," ucap Cindy. "Ya kan gue gak tahu anak gue cewek apa cowoknya. Orang gue masih dirahasiain kok biar kayak kejutan gitu," ucap Adele. "Udahlah Del, gak apa-apa, nanti kan masih bisa dipakai atau dibagiin ke orang-orang yang butuh biar jadi bermanfaat," ucap Indah. "Satria tolong panggilin Pak Ahmad sama pelayan yang lain buat beresin barangnya," ucap Albert. "Baik," seru Satria. Satria menyusul Pak Ahmad yang sedang berada di halaman belakang rumah. Dia menyuruh Pak Ahmad memanggil beberapa pelayan untuk datang ke depan sesuai perintah Albert. Tak lama kemudian mobil Rasya tiba di mansion. Dia melihat para pelayan sedang membereskan semua barang yang sudah dipesannya. Keduanya turun dari dalam mobil dengan tersenyum. Berbeda dengan Adele yang menunjukkan wajah yang kurang bersahabat menatap kedua orang yang dengan pedenya berjalan ke arahnya. "Widih, cepet juga sampainya," ucap Rasya. "Ngapain lu berdua belanja baju bayi?" tanya Adele. "Kok ngapain sih Madam? Ini sebagai salah satu antusiasme kita menyambut baby yang ada di dalam perut Madam. Kita kan gak sabar nunggu dia lahir, kebetulan kita juga lagi di mall, gak sengaja lewat toko peralatan bayi terus las lagi milih pada bagus semua, ya udah deh gas bungkus," jawab Rasya. "Kenapa gak sekalian sama baju hamilnya sih Syah?" heran Adele. "Boleh juga, tinggal pesen aja nanti Syah yang bayarin," ucap Rasya. "Enak aja, emangnya kamu pikir kakakmu ini gak punya uang apa?" sewot Albert tak terima. "Udah, stop, jangan ribut lagi. Pusing Momi dengernya," ucap Indah. 4 bulan kemudian. Hari ini adalah hari bahagia bagi Cindy. Setelah beberapa bulan menikah, akhirnya ia bisa menyelesaikan kuliahnya. Cindy sudah dihias sedemikian rupa didampingi oleh suami tercinta. Keluarga besar beserta temannya pun ikut menghadiri acara wisudanya. Nama Cindy dipanggil untuk maju ke depan. Para keluarga bertepuk tangan bangga kepada Cindy, terutama Adelia yang paling heboh di antara yang lainnya. Dia bersorak sambil bersiul sampai semua orang menatap ke arahnya. "Huhui, CHAYYO Besti, WIUWIITT," teriak Adele. "Sayang please, kalau mau petakilan lihat tempat dulu," tegur Albert. "Emangnya kenapa? Perasaan gak ada yang ngelarang juga," heran Adele. "Dinda, ini acara penting dan bersejarah bagi para mahasiswa yang sedang wisuda. Lihat tuh, semua orang ngelihat ke arah kita," ucap Albert. "Ups, sorry, habisnya aku excited banget kakak Kanda, hihihi," ucap Adele cengengesan.
Acara demi acara pun berlangsung, kini Cindy bergabung dengan keluarga besarnya dan juga temannya yang memberikan ucapan selamat padanya. Untuk semuanya, sepulang dari acara aku dan suamiku akan mengajak kalian ke peresmian restoran kita berdua dan juga makan-makan di sana, ucap Cindy. Widih, makan gratis kita Lun, ucap Farid antusias. Makasih ya Cin, sering-seringlah ngajak kita makan gratis, semoga usaha lu lancar. Cepet dikasih momongan juga, ucap Luna. Thanks Besti, kalau momongan kita emang sengaja nunda dulu soalnya suami gue pengen gue fokus beresin kuliah dulu baru program hamil, ucap Cindy. Baguslah kalau begitu, sekarang kan kuliahnya udah beres tinggal nambah cucu deh, ucap Indah. Manfaatkan ilmu yang kamu raih dengan benar, jangan disalahgunakan, pesan Albert. My sweetie congratulations. Nanti kakak kirim hadiah ke rumah kamu, yang pastinya hadiahnya spesial buat adik tersayang, ucap Rasya. Makasih semuanya, ucap Cindy tersenyum. Acaranya sudah selesai, Satria terus memeluk pinggang Cindy dengan posesif membuat dua biang kerok iri, ditambah lagi dua pasangan Albert dan Burhan yang saat ini istrinya sedang mengandung semakin panaslah hati keduanya. Beberapa menit kemudian, Cindy dan yang lainnya sudah sampai di restoran miliknya. Satria dan Cindy tidak mau bergantung pada orang tuanya masing-masing jadi mereka membuka usaha dari tabungan yang mereka miliki. Albert pernah menawarkan bantuan pada Satria maupun Cindy. Namun keduanya menolak karena memang pada dasarnya mereka pure ingin memakai modal sendiri. Albert begitu bangga pada adik bungsunya yang kini berubah lebih mandiri. Para karyawan berjejer menyambut pemilik restoran. Tepat di depan restoran sudah tersedia pita yang besar dan juga panjang. Satria dan Cindy menggunting pita bersamaan, riuh tepuk tangan terdengar dari orang-orang yang turut hadir dalam peresmian restoran. Cindy membawa keluarga besar beserta para sahabatnya ke ruang VIP yang sudah ia sediakan. Para pelayan menata makanan di atas meja dengan berbagai macam menu makanan. Kayaknya enak-enak nih, ucap Adele, kamu tinggal pilih aja mau makan apa, nanti kakanda ambilin, ucap Albert. Adele menunjuk makanan yang ia inginkan. Albert mengambilkan makanan yang diinginkan oleh istrinya dengan sabar karena Adele sedikit menguji kesabarannya. Saat orang-orang sedang sibuk makan tiba-tiba saja Adele langsung terdiam. Dia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya namun ia bingung mendeskripsikannya. Kok perasaan basah deh nih baju, tapi gue gak ngerasa pipis atau gimana, batin Adele. Sayang kamu kenapa? Tanya Albert. Semua orang menatap ke arah Adele saat Albert melontarkan pertanyaan pada istrinya. Fatimah dan Yusuf pun langsung menghentikan aktivitas makannya. Kakanda, aku gak ngerasa pipis tapi kok dibawa basah ya? Tanya Adele bingung. Bayur. Indah menyemburkan minamnya mendengar ucapan Adele. Albert langsung membulatkan matanya memasang status siaga. Fatimah langsung berdiri dari duduknya menghampiri anaknya. Dia meminta Adele berdiri memastikan kalau dugaannya benar. Yang lainnya menatap bingung melihat tingkah Indah dan juga Fatimah. Yang lebih bingung lagi mereka melihat wajah Albert yang mulai terlihat panik. Gimana Bu? Tanya Albert. Ketuban Adele udah rembes Al. Jawab Fatimah panik. Ayo kita bawa ke rumah sakit, ajak Indah panik. Albert langsung mengangkat tubuh Adele panik. Ia membawa istrinya keluar dari restoran menuju mobilnya. Indah dan juga orang tua Adele menyusul Albert ke dalam mobilnya. Yang lainnya pun turut panik langsung ngabrut pergi dari restoran. Suasana menjadi rusuh karena Adele sudah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Berbeda dengan suaminya yang terlihat panik, justru Adele terlihat biasa saja malah dengan santainya menghabiskan apel yang dibawanya dari restoran. Sabar ya anak Dedi jangan brojol dulu, sebentar lagi kita ke rumah sakit ya, ucap Albert mengusap perut buncit Adele. Adele emang kamu gak ngerasain apa-apa, mules atau kram perutnya? Tanya Fatimah. Enggak tuh Bu, biasa aja. Jawab Adele santai, lah kok bisa, padahal perutnya udah rembes lo ketubannya, heran Fatimah. Ya Adele gak tahu Bu, ucap Adele. Fatimah heran dengan anaknya yang sebentar lagi menjadi seorang ibu. Biasanya jika ketuban sudah pecah ibu hamil akan merasakan nyeri yang luar biasa tetapi itu tidak berlaku pada anaknya Adele. Nah sekarang baru kerasa mules Bu, ucap Adele meringis. Adele semakin merasakan sakit pada bagian perut bawahnya. Dia menarik rambut Albert saking sakitnya. Tarik nafas, buang nafas Del, tutur Fatimah.
Adele mengikuti arahan ibunya, tetapi sensasi yang dirasakan tidak bisa membuatnya fokus. Di bagian intinya, seakan bayinya menyundul-nyundul meminta keluar. Albert mengusap-ngusap perut Adele dan membisikkan sesuatu di perut istrinya itu. "Sayang, sabar ya, sebentar lagi kita sampai," bisik Albert. "Air, Kakanda cepetan, ini anaknya udah mau nongol," teriak Adele. "Iya sayang, sabar dulu, nih si Utun disuruh sabar kok, ngeyel bener dah," ucap Albert panik. Mobil yang ditumpangi Albert sudah sampai di rumah sakit. Albert memanggil perawat dengan hebohnya. Salah satu suster membawa berangkar disusul oleh perawat pria. Adele diletakkan di atas berangkar dan didorong menuju ruang bersalin. Dokter yang biasa menangani Adele tidak masuk karena ada kepentingan, jadi terpaksa Adele ditangani oleh dokter kandungan yang lain. Anggota keluarga yang lain menunggu Adele di luar ruang bersalin. Semuanya berdoa untuk keselamatan Adele dan juga bayinya. "Nyonya, saya akan memeriksa pembukaannya ya," ucap Dokter Friska. Adele menganggukkan kepalanya. Albert memegangi tangan Adele yang terus meringis kesakitan. "Sudah bukan 10, pasien akan segera melahirkan. Nyonya dengarkan arahan saya ya, jika saya bilang mengejan maka Nyonya mengejan semampu Nyonya," ucap Dokter Friska. Adele semakin mengeratkan tangannya pada suaminya. Albert membisikkan doa dan juga memberikan semangat kepada istrinya. "Tarik nafas, mengejan," ucap Dokter Friska. "Fiuh, heu, air," teriak Adele. 10 menit kemudian, oek, oek, uek, suara tangisan bayi melengking di ruang bersalin dengan begitu nyaringnya. Albert melihat secara langsung bayi mungil keluar dari perut Adele. Albert meneteskan air matanya karena sekarang ia resmi menyandang gelar seorang ayah. Dia mengecupi seluruh wajah Adele yang terlihat lelah lengkap dengan keringat yang membasahi wajahnya. "Terima kasih sayang," ucap Albert sambil mengelap air matanya. Loh, kok sakit lagi?" ucap Adele panik. Dokter Friska menyerahkan bayinya pada suster. Dia memeriksa perut Adele yang ternyata masih ada bayi di dalamnya. "Masih ada bayi di dalamnya," ucap Dokter Friska.